Jadi nanti yang nampak ya seperti genderuwo atau setan-setan yang lain seperti itu. Kalau yang melinggih di Kawetan ini kita percayai sebelum Empu Barada dan Resi Markandia berangkat ke Bali, dia bersemedi dulu di sini. Jadi yang kita setanakan yang di sini itu Empu Barada dan Resi Markandia. Kalau yang melinggih di Kawetan ini kita percayai sebelum Empu Barada dan Resi Markandia berangkat ke Bali, dia bersemedi dulu di sini. Jadi yang kita setanakan yang di sini itu Empu Barada dan Resi Markandia. Om Swastiastu, Om Awikenam Astu, Nama Sidam, Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Perkenalkan, nama saya Romo Mangku Markito sebagai Ketua Paruman Pemangku yang berada di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo. Dan di sini saya membawai ada 58 pemangku. Dari ke-58 pemangku itu, kita banyak berbagai hal, tugas-tugas dalam hal kepemangkuan. Otomatisnya di dalam kita melaksanakan upacara. Ya. Di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo ini, puja walinya ketepatan bersamaan Hari Raya Pager Besi. Nah, di situ selain kita membahas tentang upacara, kita selalu membimbing kepada semua pemangku yang di Alas Purwo ini untuk selalu berpikir yang baik, mengucap yang baik, dan selalu untuk bertindak yang baik. Karena di situ pemangku adalah puncak dari keumatan. Dari umat itu tergantung dari kepemangkuannya, seperti itu. Ya. Saya selalu memberikan suatu binaan kepada pemangku, karena pemangku itu adalah tugas untuk yang memimpin persembahyangan. Karena apa? Di Alas Purwo ini kan sudah di bawah naungan pihak Taman Nasional. Jadi kita membimbing dari pemangku itu bagaimana caranya agar bisa mengembalikan aura-aura kesakralan-kesakralan yang berada di Alas Purwo. Walaupun tidak bisa kembali 100%, paling tidak kita harus bisa mengembalikan 60 atau 70% dari kesakralan tersebut. Bagaimana caranya kita mengembalikannya? Kita mengembalikan kesakralan itu, kita bangun dari kepemangkuannya sendiri. Kalau dari pemangkunya itu kurang, istilahnya kalau istilah Jawanya itu kurang bertindak kurang baik, akhirnya kesakralannya di Alas Purwonya akan menurun, seperti itu. Ya. Jadi kita banyak membimbing agar supaya dan mengembalikan aura-aura Alas Purwo ini agar kembali seperti sedia kala. Untuk menjaga nilai-nilai spiritual yang berada di Alas Purwo ini, kita pertama harus membangun diri kita sendiri dulu. Sebelum kita menyampaikan hal tentang, kita harusnya tentang kepemangkuan ya. Sebelum kita itu memberikan suatu hal kebaikan kepada orang lain, kita harus berbuat dulu. Karena orang tidak bisa bercerita itu karena orang itu pengetahuannya sebatas. Seperti itu. Jadi akhirnya kita membimbing dari pemangku, kita tidak bisa bercerita kalau tentang untuk spiritual. Karena spiritual itu tempatnya khusus untuk
kita membimbing ke pemangkuan. Kalau yang melinggih di Kawetan ini kita percayai sebelum Empu Barada dan Resi Markandia berangkat ke Bali, dia bersemedi dulu di sini. Jadi yang kita setanakan yang di sini itu Empu Barada dan Resi Markandia. Termasuk masuk ke tempat suci dan larangan-larangan yang tidak boleh masuk ke tempat suci. Kita harus pertama kita harus mencucikan badan dulu. Selain badan kita bersih dan larangan-larangan yang lain adalah kita cuntaka. Maka cuntaka itu misalkan kalau ibu-ibu waktunya haid itu tidak boleh masuk pura. Kita punya pikiran-pikiran yang kotor itu tidak boleh masuk pura. Kenapa? Dibangun di jeroan pura itu ada yang namanya senjata kolocokro. Nah, itu karena dipercayai bahwa senjata kolocokro itu biar bisa mengembalikan orang yang mau berbuat jahat bisa kembali baik, orang yang mau lapar bisa menjadi kenyang, mau awalnya tidak nyaman bisa menjadi nyaman. Itu seperti itu gunanya senjata kolocokro tadi. Memang kalau kita mendengar dari sejarah, Alas Purwo ini memang jalmo moro, jalmo mati. Siapa yang masuk ke area wilayah Alas Purwo ini tidak akan bisa pulang, itu sejarah dan ceritanya. Ya. Itu dulu. Tapi kenapa sekarang ini? Karena pura di Alas Purwo ini sudah di bawah naungan pihak Taman Nasional. Sekarang ini auranya, kalau dilihat dari luar, itu seperti biasa-biasa saja. Makanya dari itu kita selalu membimbing kepada semua, otomatisnya kepada pemangku, agar bisa mengembalikan aura-aura positif dan kesakaran-kesakaran Alas Purwo ini, agar kembali seperti dulu. Itu yang selalu kita memberikan arahan-arahan kepada semua pemangku. Seperti itu. Di sini memang banyak sekali orang-orang yang selalu kesurupan. Karena sebelum masuk ke sini itu dia sudah termediasi pemikirannya. Dan di situ pengetahuannya pun kurang. Jadi sebelum dia masuk ke sini itu sudah berpikir lebih jauh dulu. Akhirnya dia terbawa halusinasi. Tapi selain dari itu, kalau tujuan-tujuan kurang baik masuk ke dalam pura wilayah Alas Purwo ini, itu yang akan terjadi. Nah, makanya hati-hati dan selalu berpikirlah positif, berpikir yang baik, agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti kebanyakan orang yang selalu kesurupan-kesurupan yang ada di sini. Banyak sekali. Yang terutama kebanyak yang juga dari Bali atau yang dari Jawa juga ada. Karena sebelumnya itu sudah difikirkan lebih jauh seperti apa ya Alas Purwo, seperti apa Alas Purwo, akhirnya terbawa. Dari situ baru melihat saja sudah masuk, memang seperti ada penampakan. Sedangkan yang bisa melihat penampakan hal tersebut bukan orang-orang yang sembarangan. Orang yang sudah pengalamannya tinggi, pengetahuannya banyak tentang spiritualnya. Bukan tidak mungkin, kita manusia ya, wajib berusaha gimana caranya agar bisa mengetahui hal-hal tersebut. Penampakan itu tergantung pemikiran kita. Ya. Kalau kita misalkan mau sembahyang dengan baik, itu akan yang nampak itu ya juga yang baik-baik.
Gitu. Kalau yang awal masuk itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang jahat atau pemikiran-pemikiran yang kurang baik. Jadi nanti yang nampak ya seperti genderuwo atau setan-setan yang lain seperti itu. Tapi bukan kesemuanya orang itu kesurupan. Tapi sebagian ada juga yang masuk ke wilayah ini belum apa-apa, baru masuk sudah kesurupan. Karena dari luar itu sudah menganggap seperti apa alas puro, seperti apa alas puro, seperti itu. Akhirnya terbawa halusinasi, akhirnya dari sini bisa kesurupan. Di sini memang tempatnya orang-orang spiritual. Jadi berbagai macam hal, banyak orang yang datang ke sini selalu menginginkan sesuatu. Dan permohonan-permohonan yang selalu membuat tujuannya orang itu akan tercapai. Itu semuanya di sini tuh hanya untuk permohonan. Tapi kalau meminta sesuatu terus ada suatu barang itu tidak ada. Cuma memohon di sini, berdoa, nanti akhirnya doa itu dengan rasa tulus ikhlas beliau akan mengabulkan. Tapi kalau minta sesuatu dan sesuatu itu harus ada dan langsung ada, itu tidak. Ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Banyak sekali yang datang ke sini memang berbagai macam permintaan ya. Juga ada yang ingin punya anak, ada yang minta jodoh, naik jabatan. Jadi kita sebagai pemangku, ini makanya kita harus menggali dari situ karena dianggap orang yang paling dekat dengan leluhur atau Tuhan itu adalah pemangku. Jadi yang tahu, yang bisa menghantarkan tujuan-tujuan orang atau permohonan-permohonan orang tersebut itu ya Pak Mangku. Makanya dari situ kita, pemangku itu kita kembalikan harus belajar dengan sesuai kapasitas kepemangkuannya. Rata-rata terkabul. Hampir 80% terkabul. Dari berbagai banyak pemangku itu beda-beda. Karena kita dapat doa itu bukan dari satu sumber. Tergantung pengetahuan kita, tergantung pemohonan kita. Doa itu tidak ada doa yang ampuh. Doa yang dianggap ampuh kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan hati, tidak akan sampai. Itu makanya dengan apa kita bisa mengasah biar cepat ampuh. Kalau pusaka itu biar kuat dan bisa dipakai, digunakan untuk apa saja, itu kan harus dibakar biar tua, biar sepuh itu ya, disepuh itu kan kuat. Tapi kalau manusia, kita harus berupawasa agar supaya apa yang kita lakukan itu bisa tercapai. Seperti itu. Kalau untuk doa sendiri itu ada. Kalau ada untuk pertama, sebelum kita membuka doa, kita itu harus melinggihkan taksu terlebih dahulu. Ya, kita melinggihkan taksu. Ya, mohon maaf, ada juga yang taksu. Sembah Tribono Agung Mustika Ningrat Sawitri Angesti Weninging Cipta Maneges Ngarsaning Gusti Tumuruning Wahyu Cahya Mulya Weda Sucining Ati. Itu adalah permohonan pertama untuk kita melinggihkan taksu agar apa yang kita inginkan dan apa orang yang dia minta akan dikabulkan oleh beliau. Ya, mungkin itu saja.